Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Nurfi Oktiani, SEMM, selaku dosen mata kuliah metode kuantitatif yang saya hormati. Di sini saya Fitri Rahmawati dengan NIM 64201245 mengambil judul proposal skripsi yaitu pengaruh komunikasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Latar belakang mengenai perkembangan perusahaan, ada satu faktor penting yang mempengaruhi dalam kaitannya dengan keberhasilan perusahaan, yaitu sumber daya manusia. Dalam hal ini dapat bisa menyadari bahwa setiap perusahaan membutuhkan seorang manajer yang juga dapat mengatur manajer sumber daya manusia untuk menciptakan tenaga kerja yang optimal, kompetensi, dan efisien. Kualitas kinerja karyawan sangat berpengaruh beberapa faktor antara lain kepemimpinan, komunikasi, lingkungan kerja, memberi motivasi karyawan, dan kepuasan kerja. Jika satu faktor kurang mendapat perhatian, mempengaruhi kinerja karyawan, organisasi, atau perusahaan tempat mereka bekerja. Dalam hal ini pasti ada pengaruhnya pada hasil akhir perusahaan atau organisasi. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu apakah terdapat pengaruh antara komunikasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara bersamaan antara komunikasi di kerja, lingkungan kerja, dan kinerja pegawai? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, untuk mempengaruhi secara bersamaan antara komunikasi kerja, lingkungan kerja, dan kinerja pegawai. Manfaat penelitian ini bagi peneliti sebagai bahan pengembangan ilmu. Manfaat penelitian ini bagi peneliti sebagai bahan pengembangan ilmu bagi pendiri dalam memecahkan suatu masalah, bagi perusahaan sebagai masukan pertimbangan, dan dijadikan sebagai bahan kajian seberapa banyak ilmu yang dipelajari oleh penelitian berkaitan dengan pengaruh komunikasi kerja dan lingkungan kerja karyawan terhadap kinerja pegawai. Bagi pembaca sebagai salah satu sumber referensi bagi pembaca selanjutnya melakukan penelitian serupa. Kemudian, ruang lingkup perusahaan permasalahan, peneliti ini mengambil objek penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh komunikasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai sebuah organisasi. Kemudian populasi dan sampel. Jumlah populasi yang diambil berjumlah 30 dengan sampel 28 orang. Kemudian objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah para pegawai yang bekerja dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini mengambil data atau pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampling. Pengambilan sampling yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan proposi sampel. Kemudian periode penelitian yang dilakukan kurang lebih selama 1 bulan. Teknik pengolahan datanya yaitu teknik pengolahan dengan menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan uji regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Kemudian, saya menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah tentang proses manajemen tenaga kerja perusahaan, dimulai dengan organisasi, perencanaan, implementasi, dan pemantauan. Melalui kepemimpinan dan manajemen, bisnis dapat menarik karyawan yang berkualitas dan kompetensi dan secara tidak langsung mempengaruhi kinerja karyawan. Komunikasi. Komunikasi terjadi ketika keduanya memiliki pemahaman yang sama. Untuk tujuan definisi media ini pada hakikatnya adalah terwujudnya kepentingan yang sama antara mereka yang terlibat dalam komunikasi dan perbedaan antara medium atau komunikasi dari medium penerima pesan. Dari pesan yang diteruskan, komunikasi yang baik membutuhkan kesetaraan dan efektif sehingga komunikator benar-benar memahami apa yang dimaksud oleh komunikator. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja menawarkan langsung atau jangka panjang mempengaruhi operasi perusahaan dengan lingkungan kerja yang menyenangkan, motivasi, dan semangat karyawan untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai. Selain itu, ada juga tingkat kebisingan berupa lingkungan kerja yang tidak menyenangkan atau berisik yang menimbulkan dampak negatif selama bekerja. Terakhir adalah tata tertib kerja. Kejelasan dan kewajaran dalam penyusunan peraturan pekerjaan tersebut mendatangkan kenyamanan dan kepuasan bagi karyawan sehingga berdampak positif bagi karyawan kemajuan perusahaan. Kinerja karyawan diartikan sebagai proses melalui organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai kerja karyawan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian kinerja adalah mempunyai hasil yang telah dicapai dari yang telah dikerjakan seorang dalam melaksanakan kerja atau tugas. Kinerja adalah perbuatan pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan pekerjaan yang berdaya guna. Kerangka berpikir. Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka terdapat disusun suatu kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini seperti yang terlihat pada gambar berikut, yaitu terdapat komunikasi atau variabel pertama yaitu X1, kemudian variabel Y
kinerja karyawan, variabel X2, lingkungan kerja, yaitu terdapat H1, H3, dan H2. Hipotesis. Hipotesis disusun berdasarkan teori dan kerangka berpikir, yaitu sudah diuraikan sebelumnya, maka teori dan kerangka berpikir di atas dapat disusun beberapa hipotesis sebagai berikut. H1 ada pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan. H2 ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan. H3 ada pengaruh komunikasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Definisi operasional. Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Untuk mengetahui baik pengukuran dari suatu penelitian yang menjadi definisi operasional adalah yang pertama kinerja karyawan. Kinerja pegawai adalah tingkat keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut, yaitu yang pertama kualitas kerja, kuantitas kerja, tanggung jawab, kerjasama, dan inisiatif. Kemudian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide-ide dan informasi berupa perintah dan petunjuk kerja, atau dapat dipindahkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Adapun indikator komunikasi adalah yang pertama pemahaman, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang baik, dan tindakan. Kemudian lingkungan kerja. Lingkungan kerja sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas. Adapun indikator lingkungan kerja adalah yang pertama suhu pada tempat kerja, kelembapan tempat kerja, sirkulasi udara, kebisingan tempat kerja, getaran mekanis pada tempat kerja. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dan sampel Populasi dan sampel adalah wilayah generalisasi yang berdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari seluruh populasi pegawai sebanyak 30 orang. Sampel apabila jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Maka dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel ialah secara keseluruhan karyawan yaitu sebanyak 30 orang. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner atau angket, di mana angket tersebut penulis disebarkan pada karyawan-karyawan dengan menggunakan skala Likert yang bentuk checklist, di mana setiap pertanyaan mempunyai opsi yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan mempunyai skor 5, 4, 3, 2, 1 pada tabel di slide. Kemudian, terdapat teknik analisis data. Analisis data digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas seluruh item adalah valid jika nilai corrected item total correlation lebih besar dibanding 0,3. Suwiti dan Sugiono menyatakan bila korelasi tiap faktor positif dan besarnya 0,3 ke atas, maka faktor tersebut merupakan konstruk yang kuat. Uji reliabilitas dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode Alpha-Cronbach, diukur berdasarkan skala Alpha-Cronbach 0 sampai 1, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinvestasikan sebagai berikut, yaitu nilai alpha Cronbach 0,1 sampai dengan 0,20 berarti kurang reliable. Nilai alpha Cronbach 0,21 sampai dengan 0,40 berarti agak reliable. Nilai alpha Cronbach 0,41 sampai dengan 0,60 berarti cukup reliable. Nilai alpha Cronbach 0,61 sampai dengan 0,80 berarti reliable. Nilai alpha Cronbach 0,81 sampai dengan 1,00 berarti sangat reliable. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai alpha Cronbach lebih dari 0,60. Kemudian dapat uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Untuk mengetahui normalitas data menggunakan Kolmogorov, Smirnov dengan pedoman yakni nilai signifikan atau nilai probabilitas lebih besar, lebih kecil dari 0,05 di distribusi data adalah tidak normal. Nilai atau signifikan nilai probabilitas lebih dari 0,05 distribusi data adalah normal. Uji asumsi klasik yaitu ada uji asumsi klasik, yaitu terdapat uji multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, Nugroho menyatakan jika nilai variance inflation factor atau VIV tidak lebih dari 10, maka model terbebas dari multikolinearitas. Kemudian terdapat uji heteroskidasitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskidasitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Plot model tersebut tidak terdapat heterokedasitas jika penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. Kemudian titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka. Kemudian titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Kemudian ada uji regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisa pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, yakni untuk mengetahui keratan hubungan antara customer relationship management, kualitas pelayanan, dan kualitas produk dengan loyalitas nasabah. Dengan loyalitas nasabah.
Uji koefisien determinasi yaitu nilai R-square atau koefisien determinasi bersekitar antara 0 sampai dengan 1. Nugroho menyatakan untuk regresi linear berganda sebaiknya menggunakan R-square yang sudah disesuaikan atau tertulis Ajax R-square karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan. Hasil penelitian, metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan populasi sampling, di mana jumlah sampel sebanyak 30 orang yang merupakan kuesioner karyawan. Metode pengambilan data dengan angket atau kuesioner, di mana angket memiliki fungsi serupa dengan wawancara, hanya berbeda dalam implementasinya. Jika wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden secara lisan, maka implementasi angket adalah responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti. Hasil data angket tidak berupa angka, namun berupa deskripsi. Uji reliabilitas merupakan alat dalam mengukur suatu kuesioner merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu konstruk dinyatakan atau variabel dinyatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70. Adapun data uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah variabel komunikasi bernilai Cronbach alpha 0,943 dinyatakan reliable. Kemudian variabel lingkungan kerja nilai Cronbach 0,942 dinyatakan reliable. Kemudian variabel kinerja karyawan dengan bernilai Cronbach 0,952 dinyatakan reliable. Dari tabel reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa variabel dinyatakan reliable karena memiliki nilai Cronbach 0,70. Uji validitas merupakan suatu ujian untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu kuesioner, di mana suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun persyarat validnya, R dihitung corrected item total correlation lebih dari R table. DF sama dengan N dikurang 2. Adapun N adalah sampel. Adapun untuk R table dalam penelitian ini sebesar 0,374. Untuk DF-nya 30 dikurang 2 sama dengan 2, maka dapat digambarkan dalam bentuk tabel validitas setiap variabelnya. Kemudian, untuk uji validitas bisa dilihat dari tabel yang terdapat di tabel correlate item total correlation lebih dari R table ya lebih dari 0,374 dan dinyatakan valid. Untuk variabel pertama yaitu komunikasi. Untuk variabel kedua yaitu lingkungan kerja bisa dilihat corrected item total correlation R table pada tabel R table lebih dari R table 0,374 dan dinyatakan valid. Untuk variabel kinerja karyawan, corrected item total correlation lebih dari R table, maka dinyatakan valid. Bisa dilihat dari tabel berikut. Uji asumsi klasik, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menunjukkan nilai adanya multikolinearitas di mana nilai toleransi 0,310 lebih besar dari 0,10 atau dengan nilai varian inflation factor atau VIV juga harus menunjukkan nilai kurang dari 10. Berdasarkan hasil tabel koefisien juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,010. Serta berdasarkan nilai VIV di atas menunjukkan nilai 0,27 lebih kecil dari 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Uji autokorelasi. Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T sebelumnya. Adapun nilai pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson atau DWTS. Adapun hipotesis yang akan diuji, HO tidak ada autokorelasi, HA ada autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai Durbin-Watson 2070. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada signifikan 5% dengan rumus jumlah variabel dibagi dengan jumlah sampel, yaitu 28 dibagi dengan 2, didapatkan nilai DL 1181 dan DU 1650. Sedangkan nilai Durbin-Watson D model regresi adalah sebesar 2070. Jika dianalikan rumus, maka nilai Durbin-Watson regresi berdasar di antara nilai DL dan DU atau nilai DL lebih kecil dari DU 1801 lebih besar dari 2070 dan lebih kecil dari 1650. Berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson di atas, jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak hasil persyaratan uji autokorelasi dapat dinyatakan dapat disimpulkan bahwa tidak dapat menolak HO, berarti tidak adanya autokorelasi. Kemudian, uji heterokedisitas pada grafik scatter plot dapat dilihat bahwa terlihat bahwa titik-titik menyebar secara asak tersebar baik di atas maupun di bawah 0 angka pada sumbu Y. Maka sesuai dengan dasar analisis dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heterokedisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja karyawan dengan variabel komunikasi dan lingkungan kerja. Uji normalitas berdasarkan output uang sampel kolomograf Smolov dapat dijelaskan bahwa nilai tes statistik sebesar 0,120 atau dapat dinyatakan
bahwa nilai ini lebih besar dari 0,005 dan sedangkan nilai signifikan dua highlight lebih besar dari 0,05 atau bernilai 0,781. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa menerima HO atau data residual berdistribusi normal. Kemudian uji normalitas. Pengujian normalitas juga dapat dilakukan sebagai asumsi analisis grafik dengan keputusan jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal atau garis histogamnya menunjukkan pola distribusi normal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogamnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji asumsi kata Uji linearitas. Adapun syarat dalam uji ini adalah jika C2 lebih besar dari C2 tabel, maka hipotesis dinyatakan model ditolak. Begitu sebaliknya. C2 C2 dengan rumus R square dikali N. C2 tabel dengan rumus N dikurang K dikurang 1 signifikan 5%. Dari tabel model sumari yang diperoleh di mana besar R square 0,835, C2 dihitung R square dikali N, yaitu dengan hasil 23,28 nilai C2 tabel. Jika melihat dari tabel critical values of chi-square, maka didapatkan nilai C tabel yaitu 36,42. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa C2 lebih kecil dari C2 tabel, yaitu 23,28 lebih kecil dari 36,42. Adapun syarat dalam uji ini adalah maka hipotesis yang menyatakan model linear diterima. Koefisien determinasi tidak terdapat pengaruh antara variabel komunikasi, lingkungan kerja, kinerja karyawan. Hal satu terdapat pengaruh antara variabel komunikasi, lingkungan kerja, kinerja karyawan. Dari tabel model sumari di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara komunikasi, lingkungan kerja, prestasi, dan kinerja karyawan, di mana dapat pengaruh yang dibuktikan dengan signifikan 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan hal satu diterima. Adapun besar pengaruh antara X1, X2 terhadap Y dapat dilihat dari nilai square, yaitu 0,849 atau 849% dengan hasil 15,1 dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Kemudian koefisien korelasi. Dari tabel correlation di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara komunikasi, lingkungan kerja, kinerja karyawan, di mana dapat hubungan yang dibuktikan dengan nilai signifikan 0,00 atau lebih kecil dari 0,005. Maka dapat dinyatakan A1 diterima terdapat hubungan antara variabel komunikasi, lingkungan kerja, kinerja karyawan. Adapun besarnya hubungan antara X1, X2 terhadap Y dapat dilihat dari nilai Pearson correlation, yakni kinerja karyawan terhadap komunikasi sebesar 0,897, di mana tabel interpretasi korelasi dinyatakan sangat tidak kuat, sedangkan lingkungan kerja kinerja karyawan bernilai 0,863, di mana dalam tabel interpretasi korelasi dinyatakan sangat kuat. Regresi. Dari tabel koefisien di atas, maka didapatkan yaitu konstannya min 0,662, X1-nya 0,619, X2-nya 0,385, di mana dapat diartikan jika terdapat penambahan dalam peningkatan komunikasi dan lingkungan kerja dianggap konstan, maka akan berdampak terhadap kenaikan kerja karyawan. Sebaliknya, jika terdapat pengurangan dalam peningkatan komunikasi lingkungan kerja terhadap konstan, maka akan berdampak terhadap pengurangan kerja karyawan. Dan untuk model konstan pada tabel di atas menghasilkan angka min 0,62, di mana terdapat negatif, meskipun demikian tidak menjadi masalah, di mana sepanjang S1 dan S2 tidak mungkin sama dengan 0. Untuk penutup, kesimpulan yang saya ambil, pengujian secara simultan dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Pengujian secara parsial dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap kinerja karyawan. Pengujian secara simultan dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi dan kinerja karyawan. Untuk saran untuk perusahaan dan karyawan berdasarkan hasil penelitian, komunikasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, maka pihak karyawan perlu meningkatkan komunikasinya, terutama interaksi terhadap karyawan dan atasannya. Dan untuk lingkungan kerja, upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan itu membuat tempat kerja yang nyaman. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini akan membahas dua faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja karyawan, yaitu komunikasi dan lingkungan kerja. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengadakan penelitian dengan menggunakan variabel lain seperti kualitas hasil kerja. Sekian presentasi proposal skripsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.